Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi ajar keterampilan menyimak pada pembelajaran BIPA. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah, saya Erika Maisasi akan menjelaskan tentang prinsip materi ajar. Setiap pembelajar asing tentu memiliki perbedaan tujuan untuk mempelajari bahasa Indonesia. Ada pembelajar yang bertujuan hanya untuk berwisata, bekerja, sekolah di Indonesia atau sebagai peneliti di Indonesia. Namun, berbagai tujuan dari pelajar asing tersebut tentu haruslah tetap berada pada prinsip materi ajar. Prinsip dari materi ajar, khususnya prinsip materi ajar keterampilan menyimak, adalah disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan usia dari pembelajar asing tersebut. 3 tingkatan kemampuan pembelajar asing tersebut yaitu tingkat mula, tingkat madya, dan tingkat mahir. Perbedaan tingkat kemampuan jelas akan memberikan perbedaan materi ajar. Materi ajar untuk pemula lebih banyak pada bagaimana cara mereka mengujarkan dan berbicara bahasa Indonesia dengan baik. Sedangkan materi ajar untuk tingkatan madya dan tingkatan mahir akan berbeda dengan tingkat mula. Di tingkat mahir, tentu materi ajar yang diberikan akan bertambah pada keterampilan yang lainnya, seperti halnya memberikan materi ajar tentang keterampilan menulis dan lain sebagainya. Baiklah, saya Wulansari Dwi Safitri akan menjelaskan tentang sumber belajar dan media materi ajar. Sumber belajar adalah menunjukkan bahwa pada hakikatnya sumber belajar begitu luas dan kompleks, lebih dari sekedar media pembelajaran yang berguna untuk keberhasilan dalam pembelajaran. Jenis-jenis sumber belajar: yang pertama, sumber berupa pesan; yang kedua, sumber berupa manusia; yang ketiga, sumber berupa peralatan; yang keempat, sumber berupa teknik atau metode; dan yang terakhir, sumber berupa lingkungan atau setting. Media materi ajar. Media belajar adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan guru terhadap siswa, sehingga dapat merangsang perasaan, perhatian, dan pikiran. Adapun macam-macam media. Yang pertama, media grafis; yang kedua, media audio; yang ketiga, media audiovisual; yang keempat, permainan dan simulasi; dan yang terakhir, lingkungan sekitar. Untuk media ajar keterampilan menyimak ini menggunakan jenis media yang berbentuk media audio dan media visual. Baiklah, di sini saya Yosi Puspita Indasari akan menjelaskan bagaimana tugas dan latihan materi ajar dalam keterampilan menyimak. Seperti yang kita ketahui bahwa kata menyimak itu selalu berhubungan dengan indera pendengaran. Jadi, bentuk latihan atau tugas yang dapat kita berikan kepada peserta didik itu dapat berupa monolog, kemudian dialog, dan video. Tentunya dalam pemilihan bentuk tugas maupun latihan, kemudian tes, itu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik itu sendiri. Kemudian usia juga harus kita perhatikan dalam pemilihan bentuk tugas maupun latihan ini. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh tugas atau bisa untuk latihan berupa audio mengenai unit 1 yaitu menyapa.
Contoh percakapan dalam unit 1 menyapa. Standar kompetensi menggunakan tindak tutur menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Kompetensi dasar memahami percakapan yang melibatkan tindak tutur menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Contoh percakapan 1. Selamat pagi Erika, apa kabar? Pagi Yosi, kabar saya baik. Terima kasih, bagaimana dengan Anda? Saya juga baik. Contoh percakapan 2. Halo Yeni, apa kabar? Baik Wulan, bagaimana kabarmu? Kabar saya baik, terima kasih. Maaf Wulan, saya harus segera pergi. Tidak apa-apa Yeni, selamat tinggal. Kerangka materi ajar. Apa itu materi ajar? Materi ajar merupakan segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud dapat berupa materi tertulis ataupun materi tidak tertulis. Selanjutnya, kerangka materi ajar dalam keterampilan BIPA dalam hal menyimak ada dalam 3 tahap. Yang pertama ialah tahap kegiatan prasimak. Kegiatan prasimak bertujuan untuk memperkenalkan kepada pembelajar tema yang akan dipelajari, memotivasi pembelajar, memberikan dugaan isi termateri ajar yang akan didengar, dan mengaktifkan pengetahuan awal pembelajaran BIPA. Dalam kegiatan prasimak, jenis kegiatannya dapat berupa pemberian rangsangan melalui visual ataupun audiovisual oleh pengajar. Selanjutnya, tahap yang kedua ialah kegiatan proses menyimak. Kegiatan dalam tahap proses menyimak disesuaikan dengan tujuan menyimak yang dibedakan atas menyimak secara intensif dan ekstensif. Menyimak secara intensif bertujuan untuk memperoleh informasi secara detail, sedangkan secara ekstensif tidak perlu memahami seluruh informasi secara detail. Dalam tahap ini, jenis kegiatannya dapat berupa latihan-latihan bersama pengajar. Dan tahap yang terakhir ialah kegiatan pasca simak. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek pemahaman pembelajar terhadap materi yang disimaknya melalui tugas-tugas dan latihan-latihan. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.